Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di pertemuan kali ini. Nah, tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Terus apa yang sudah kita pelajari itu kalian bisa ingat terus gitu sampai ke depannya ya. Oke, KM, Raihan, silahkan dipimpin doanya. Ya, baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut percaya masing-masing dimulai. Berdoa disebutkan. Oke, setelah berdoa kita absen dulu ya supaya tahu siapa aja yang tidak masuk hari ini. Oke, kita absen dulu. Pertama, Andara hadir? Hadir. Oke. Arya? Sip. Lisa? Ilham? Zora? Oke, berarti semuanya hadir ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Nah, kan karena sekarang kan cuacanya lagi jelek ya, jadi kalian harus jaga kesehatan. Terus jangan lupa kalau ke sekolah harus makan dulu. Pokoknya jangan telat makan ya. Jadi pokoknya harus jaga kesehatan. Itu supaya kan bisa ikut pembelajaran setiap hari gitu tanpa terkendala. Oke. Hari ini kita akan masuk bab baru. Bab baru yaitu bab trigonometri gitu ya. Nah, bab trigonometri. Nah, untuk pertama kali untuk masuk trigonometri itu yang akan kita pelajari adalah perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, nah, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui dulu. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, nanti akan dibentuk kelompok. Nah, dengan mengerjakan LKPD yang menekankan konsep dasar perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Nah, nanti diharapkan setelah pembelajaran hari ini kalian itu bisa yang pertama menjelaskan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku dengan benar. Terus yang kedua, menentukan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan benar. Terus yang kedua, aspek penilaian. Nah, Ibu juga melihat jadi yang pertama aspek penilaian itu adalah sikap apa sih yang dinilai? Yang pertama, sikap nanti pada saat kalian kerja kelompok bekerja sama. Terus berpikir kritis, nanti pada saat tanya jawab gimana nih siswa saya gitu ya. Nah, terus aktif. Nah, itu. Terus kalau keterampilan, nah keterampilan itu nanti yang pertama kerjasama juga, nanti dinilai kerjasamanya bagaimana sama kelompok. Terus yang kedua gimana kalian pada saat mengerjakan LKPD. Nah, terus yang ketiga nanti ada presentasi. Nah, jadi nanti presentasinya itu dinilai juga seperti apa gitu ya pada saat kalian presentasi. Nah, yang terakhir ada aspek penilaian pengetahuan. Nah, nanti pada saat di akhir pembelajaran saya akan kasih 2 soal. Nah, untuk mengetahui seberapa paham sih kalian tentang materi yang sudah kita pelajari ya. Oke. Nah, terus langkah pembelajarannya. Nah, tadi kan kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Nah, di sini ada langkah-langkah pembelajarannya. Nanti yang pertama itu akan dibentuk kelompok. Jadi kelompok itu kan kemarin Ibu sudah share ya, ada 4 orang kelompoknya. Nah, terus menggunakan LKPD, mengerjakan LKPD bersama kelompoknya nanti. Nah, nanti setelah selesai mengerjakan LKPD, nah nanti akan ada yang ditunjuk untuk presentasi ke depan, gitu ya. Nanti siap-siap aja siapa yang harus ke depan ya, oke? Iya. Selanjutnya, nah sebelum kita masuk ke materi inti, nah ada materi prasyarat dulu. Nah, materi prasyaratnya apa sih? Nah, untuk di materi trigonometri ini, materi prasyarat yang harus dikuasai oleh kalian itu yang pertama adalah teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras ini
ini kalian sudah belajar pada saat waktu SMP, ya. Nah, jadi teorema Pitagoras ini berhubungan dengan segitiga. Apa bentuk segitiga apa coba? Nah, betul, pintar. Tadi masih pada ingat ya. Nah, jadi betul kalau misalkan yang namanya teorema Pitagoras itu berhubungan dengan segitiga siku-siku. Nah, sekarang coba perhatikan. Di PPT ada sebuah segitiga siku-siku apa itu namanya? Siku-siku apa? ABC ya? Segitiga siku-siku ABC. Yang diketahui sisi apa aja? AC sama AB. Oke. Ditanyakan berapa panjang sisi BC? Ada yang bisa jawab? Oke, Arya, silahkan Arya. 13. 13? Wah, hebat, tanpa menghitung nih. Hebat nih. Kenapa bisa tahu? Itu kan ada 12, ada 5, BC-nya kenapa bisa tahu langsung 13? Karena kalau saya itu menggunakan triple Pitagoras, Bu. Oke, betul sih. Berarti Arya masih ingat nih materi triple Pitagoras waktu pada saat SMP. Nah, coba. Berarti kalau ini sekarang harus siap-siap nih kertasnya sama bukunya. Coba. Nah, di situ ada sebuah segitiga siku-siku ABC, sikunya ada di B. Nah, sikunya ada di B. Terus jika panjang AC-nya 5, BC-nya 2 cm, maka panjang AB-nya adalah berapa? Apa dulu yang harus dilakukan pertama kali? Pertama dulu segitiga Depan, mendingan. Sok, depan. Terima kasih Nova. Nah, jadi kalau misalkan ada 2 sama 5 itu kan gak ada triple Pitagorasnya ya. Berarti otomatis kalian harus tahu dulu triple Pitagoras seperti apa. Nah, yang dicari itu adalah AB. AB itu sisi miring atau bukan? Bukan. Berarti kalau selanjutnya ini. Nah, di sini penerapannya untuk apa sih trigonometri itu? Nah, penerapannya itu salah satunya ini untuk menghitung tinggi bangunan. Jadi untuk penerapan trigonometri sendiri itu seperti itu ya. Nah, jadi untuk mengetahui gimana sih caranya mengerjakan ini, nah kita harus tahu dulu gitu trigonometri segitiga di siku-siku. Nah, sekarang kalian silahkan duduknya berkelompok. Harus kalian kerjakan secara berkelompok ya. Nanti jadi jangan istilahnya ngerjainnya jangan sendiri-sendiri. Jadi harus saling ngasih tahu ke temen yang kurang ngerti gitu. Nah, tapi nanti kalau misalkan ada yang nggak ngerti silahkan kalian juga boleh nanya ya. Beberapa masalah. Nah, nanti nggak apa-apa dibagi-bagi, disobek. Bukan disobek sih, maksudnya dilepas itu copot juga nggak apa-apa. Jadi untuk dibagikan nanti setiap siswa, jadi tidak hanya cuma satu orang yang ngerjain. Jadi semuanya ikut ngerjain. Tapi kalau ada yang terkendala saling bantu gitu ya. Dan boleh tanya ya. So, silakan. Kelompok 1 tampil ke depan, terus dibacakan saja ya. Oke. Berarti mau nggak mau harus pakai spidol.
setelah kita mempelajari dari LKPD, kita punya kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah perbandingan trigonometri itu ada berapa? Ada 6 ya. Oke, perbandingan trigonometri itu ada 6. Yang pertama sin, apa per apa? Depan ke diri. Oke. Kalau kos? Oke. Kalau tangan? Oke. Kalau kosek? Oke. Kalau kosekan? Kiri ke depan. Sekan? Oke. Kalau koko tangan? Sip. Berarti harus sudah bisa ya. Nah, selanjutnya kita lakukan refleksi dulu. Refleksinya yang pertama, kesan terhadap pembelajaran hari ini gimana? Seru? Seru? Oke, terus selain seru? Udah dipahami. Oke, apa lagi selain itu? Jelas. Jelas? Oke, jelas pisan. Apa lagi? Rame pastinya. Rame? Oke, berarti matematika itu nggak selalu menyerah. Berarti belajar matematika sama ibu seru? Siap. Jadi nggak takut lagi belajar matematika? Kalau sama ibu ya. Kalau sama saya? Iya, sama ibu. Selanjutnya, siapkan kertas. Siapkan kertas dan alat tulis kalian. Kita ada evaluasi dulu. Evaluasinya hanya 2 soal. Kertasnya cukup 1 lembar aja. Jadi bisa berbagi sama temennya ya, bisa sharing. Nanti dikumpulkan ya. Oke, waktunya sudah habis ya. Jadi seadanya dan sebisanya dulu. Gak apa-apa. Nah, udah ya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah pertemuan hari ini untuk pembelajaran trigonometri di pertemuan pertama sudah selesai. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini itu bisa kalian ingat sampai ke depannya ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya ya tadi ilmu yang kita pelajari itu bisa bermanfaat untuk kalian. Terus kalian yang selalu ingat pada materi yang sudah dipelajari. Silakan Kak Em. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, baiknya kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Oke, nah jadi nanti untuk hari Senin, nah pembelajaran kita masih berlanjut, masih di trigonometri. Nah cuma nanti siap-siap pelajari, nanti akan saya kasih bahan aja lagi. Nah untuk materi selanjutnya setelah yang siku-siku, kita akan belajar tentang yang trigonometri sudut istimewa. Apa sih trigonometri sudut istimewa? Nah nanti kita lihat Senin itu gimana ya. Nah tapi untuk siku-siku masih di bawah juga. Jadi nanti kita akan mencari gimana sih caranya untuk mendapatkan trigonometri di sudut istimewa ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya, jaga kesehatan